Kisah ini akan membawamu melihat bagaimana 10 juta pengikut bisa menjadi penjara paling mewah di dunia. Di balik filter wajah Luna yang sempurna, tersimpan rahasia seorang wanita yang harus mati agar persona digitalnya bisa hidup. Namun, apa yang terjadi ketika sang idola menyadari bahwa dia bukan lagi pengelola akunnya? Melainkan budak dari algoritma yang diciptakan oleh orang yang paling ia cintai. Bersiaplah untuk sebuah pengkhianatan yang melintasi batas dunia nyata dan maya. Apakah kalian lebih memilih hidup dalam kebohongan yang sempurna dan dicintai semua orang? Atau hidup dalam kebenaran yang pahit, namun menjadi diri sendiri? Pertarungan identitas ini seringkali kita alami setiap hari di media sosial. Berasal dari kota mana kalian? Silahkan tulis nama kota di komentar agar kita bisa saling kenal dengan dekat. Lampu ring light berbentuk lingkaran sempurna itu menyala, memantulkan binar putih di bola mata yang tampak sangat jernih. Di depan kamera, Luna adalah definisi kesempurnaan. Rambut hitamnya jatuh dengan anggun di bahu, kulitnya seputih porselen, dan senyumnya mampu menghipnotis jutaan pasang mata yang menonton melalui layar ponsel. Jemari lentiknya dengan lincah mengaplikasikan lipstik merah menyala, sementara suara lembutnya menyapa para penggemar. Halo semuanya, siap untuk transformasi hari ini? Tulisnya di kolom caption livestream yang langsung dibanjiri ribuan komentar pujian. Namun, di balik bingkai kamera yang terbatas, kenyataan berbicara lain. Aruna, perempuan di balik persona Luna, menarik napas panjang. Kakinya yang tak terlihat di kamera hanya beralaskan lantai semen yang dingin dan lembab. Ruangan itu sempit, pengap, dan hanya berisi peralatan teknis canggih yang kontras dengan dinding bata yang mengelupas. Kabel-kabel berserakan seperti akar pohon yang mencekik ruang gerak. Setiap kali ia tersenyum ke arah lensa, ada beban berat yang menekan dadanya. Sebuah rahasia yang ia kunci rapat di balik filter pelacak wajah real-time yang bekerja tanpa celah. Aruna mematikan siaran langsungnya begitu angka penonton menyentuh angka 10 juta. Seketika, keheningan yang menyesakan kembali merajai ruangan. Ia melepas wig gatal itu dengan kasar, menyingkap rambut aslinya yang kusam, dan dipotong pendek tak beraturan. Ia berjalan menuju sebuah cermin retak di sudut ruangan, satu-satunya benda yang tidak pernah terpapar cahaya lampu studio. Aruna menyentuh permukaan kaca itu, menatap pantulan dirinya yang jauh berbeda dari Luna. Tidak ada kemewahan, tidak ada pengagum, hanya seorang perempuan yang tampak ketakutan pada bayangannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar monitor besarnya. Bukan dari penggemar, bukan pula dari manajer. Pesan itu hanya berisi satu kalimat singkat, tanpa nama pengirim. Aku tahu di mana kau mengubur Aruna yang asli. Jantung Aruna berdegup kencang, tangannya gemetar hebat, hingga menjatuhkan kuas rias mahal ke lantai yang kotor. Ia menoleh ke arah pintu besi satu-satunya di ruangan itu, yang tiba-tiba terdengar diketuk dari luar dengan ritme yang sangat lambat. Aruna terpaku di kursinya, matanya tak lepas dari pintu besi yang tampak bergetar setiap kali ketukan itu mendarat. Ia menahan napas, berharap siapapun di luar sana akan pergi jika ia tetap diam. Namun, ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara gesekan kertas yang diselipkan di bawah celah pintu. Dengan keberanian yang tersisa, Aruna merangkak mendekat dan mengambil amplop coklat kusam tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama, foto dirinya 5 tahun lalu, berdiri di depan sebuah mobil yang hancur terbakar, dengan tanggal yang dilingkari tinta merah. Ini tidak mungkin, bisiknya dengan suara serak. Ia segera kembali ke meja kerjanya, mencoba melacak alamat IP pengirim pesan misterius tadi. Namun, layar monitornya tiba-tiba berkedip-kedip liar. Piksel-piksel di layar mulai pecah, menampilkan distorsi gambar wajah Luna yang sedang tertawa. Namun tawanya terdengar seperti lengkingan statis yang menyakitkan telinga. Aruna mencoba mematikan komputer secara paksa, tetapi sistemnya terkunci. Filter wajah yang biasanya ia gunakan, kini justru memproyeksikan wajah Luna ke setiap permukaan reflektif di ruangan itu. Seolah-olah persona digital itu sedang mencoba keluar dari dunia maya. Di tengah kekacauan itu, ponselnya berdering. Nama manajer Hendra muncul di layar. Aruna mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Hendra,
Ada yang meretas sistemku. Seseorang mengirimkan foto kecelakaan itu, teriaknya panik. Namun, di seberang telepon, hanya ada suara napas yang berat dan teratur. Aruna, suara itu bukan suara Hendra. Itu adalah suara seorang pria yang sangat ia kenal. Suara yang selama 5 tahun ini hanya muncul dalam mimpi buruknya. Berhenti bersembunyi di balik wajah cantik itu. Dunia ingin melihat siapa kau sebenarnya. Telepon terputus. Aruna jatuh terduduk. Air mata mulai merusak riasan tebal yang masih menempel di wajahnya. Ia menyadari bahwa benteng digital yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun mulai runtuh. Saat ia menatap kembali ke layar monitor, distorsi itu hilang, berganti dengan tampilan live stream akunnya sendiri yang tiba-tiba menyala. Di sana, 10 juta pengikutnya sedang menonton layar hitam, menunggu Luna muncul. Namun, perlahan-lahan, kamera di ruangan itu berputar sendiri, mulai mengarah ke sudut gelap tempat Aruna bersembunyi, siap mengungkap segalanya kepada dunia. Lensa kamera terus berputar perlahan, seperti predator yang mengincar mangsanya. Aruna melempar kain hitam ke arah kamera, menutupi pandangannya sesaat sebelum siaran itu benar-benar menayangkan wajah aslinya. Ia segera mencabut kabel daya utama, membuat seluruh ruangan jatuh ke dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, indranya menjadi lebih tajam. Ia mendengar suara langkah kaki menjauh dari pintu besinya, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan daripada ancaman manapun. Aruna menyalakan senter kecil dan mulai mengemasi barang-barangnya. Ia tidak bisa tinggal di sini lagi. Gudang bawah tanah ini, yang selama ini ia anggap sebagai tempat teraman, kini terasa seperti peti mati yang siap ditutup. Saat ia menggeser lemari tua untuk mengambil tas daruratnya, ia menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik dinding kayu yang lapuk, sebuah buku harian kecil milik Luna yang asli. Aruna membukanya dengan ragu. Lembar demi lembar berisi catatan tentang ambisi, ketakutan, dan sebuah rencana besar yang melibatkan nama Aruna di dalamnya. Di halaman terakhir, tertulis sebuah kalimat yang membuat darah Aruna berdesir. Jika Aruna mati, maka Luna akan hidup selamanya. Tapi jika Aruna hidup, Luna tidak pernah benar-benar ada. Aruna tertuduk lemas di antara tumpukan kabel. Selama ini ia mengira dirinya adalah penyintas yang memanfaatkan identitas orang mati untuk bertahan hidup. Namun, catatan itu menyiratkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Apakah kecelakaan 5 tahun lalu itu bukan sebuah ketidaksengajaan? Apakah ia justru menjadi pion dalam permainan yang dirancang oleh orang yang ia anggap sebagai sahabat? Tiba-tiba, lampu di ruangan itu menyala kembali secara otomatis. Bukan cahaya putih terang seperti biasanya, melainkan cahaya merah redup yang berasal dari sistem cadangan. Di layar monitor yang kini kembali aktif, muncul sebuah peta digital yang menunjukkan titik koordinat tepat di mana Aruna berada. Di bawah peta itu, tertulis sebuah pesan baru yang membuat nafasnya tertahan. Terima kasih telah menjaga akunku tetap populer, Aruna. Sekarang, saatnya pemilik aslinya mengambil kembali tahtanya. Aruna menoleh ke arah cermin, dan untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan Luna berdiri tepat di belakangnya, tersenyum dengan sorot mata yang dingin. Pagi harinya, berita tentang glitch Luna menjadi trending nomor 1 di seluruh platform media sosial. Jutaan spekulasi bermunculan, mulai dari teori konspirasi tentang AI hingga dugaan bahwa Luna sedang diculik. Aruna, yang kini mengenakan hoodie hitam besar dan masker medis, duduk di sebuah kafe kecil yang terpencil, menatap layar televisi yang menyiarkan berita tersebut. Di sampingnya, duduk seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi, namun tampak gelisah. Dia adalah Hendra, satu-satunya orang yang tahu bahwa Aruna masih hidup. Mereka tidak akan berhenti, Aruna, bisik Hendra sambil menyesap kopinya dengan tangan gemetar. Brand Glow Up Corp baru saja mengirimkan somasi. Mereka menuntut kehadiran fisikmu di acara peluncuran produk minggu depan. Kontraknya bernilai 100 miliar rupiah, tapi ada klausul penalti yang akan memenjarakanmu seumur hidup jika kau gagal hadir. Aruna mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu siapa di balik Glow Up Corp. CEO-nya adalah Adrian, pria yang suaranya ia dengar di telepon semalam. Pria yang harusnya menjadi suaminya jika kecelakaan itu tidak terjadi.
Hendra menyodorkan sebuah tablet ke arah Aruna. Lihat ini, mereka sudah menyiapkan kontrak kerjasama baru. Mereka ingin Luna melakukan reveal wajah secara eksklusif. Jika kau setuju, mereka akan memberikan identitas baru dan perlindungan hukum penuh. Aruna menatap profil Adrian di layar tablet. Pria itu tampak begitu berwibawa, begitu sempurna di mata publik. Namun Aruna tahu, ada iblis yang bersembunyi di balik senyum itu. Adrian tidak menginginkan Luna, dia menginginkan kendali atas Aruna, satu-satunya saksi kunci atas kejahatan masa lalunya. Jika aku menolak, tanya Aruna singkat. Hendra menggeleng lemah. Maka mereka akan merilis rekaman CCTV malam kecelakaan itu. Rekaman yang sudah mereka edit untuk membuatmu terlihat seperti orang yang sengaja mencelakai Luna demi uang. Aruna merasakan dunianya berputar. Ia terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Namun saat ia melihat bayangan dirinya di layar tablet yang gelap, ia melihat kilatan kemarahan yang mulai membakar ketakutannya. Jika mereka ingin sebuah pertunjukan, maka ia akan memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aruna kembali ke gudangnya dengan rencana baru. Ia tidak akan lari lagi. Ia mulai membongkar seluruh peralatan digitalnya, bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk memodifikasinya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam melakukan pengkodean, menciptakan lapisan perlindungan baru yang tidak bisa ditembus oleh peretas manapun. Di tengah kesibukannya, ia menerima sebuah paket besar yang diletakkan di depan pintunya. Tanpa nama pengirim, hanya ada logo emas Glow Up Corp di atasnya. Dengan hati-hati, Aruna membuka paket tersebut. Di dalamnya, terdapat sebuah gaun malam berwarna merah darah yang sangat indah, namun tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh. Di atas gaun itu, terselip sebuah kartu undangan fisik berbahan beludru hitam dengan tulisan tinta emas. Untuk Aruna, kembalilah ke tempatmu yang seharusnya. Di balik kartu itu, ada sebuah alat pelacak GPS kecil yang sudah aktif, mengirimkan sinyal keberadaannya secara real-time ke markas Glow Up Corp. Aruna menatap alat pelacak itu dengan senyum getir. Mereka pikir mereka sudah menangkapnya dalam jaring yang mereka tebar. Ia kemudian mengambil sebuah alat perekam suara kecil yang ia sembunyikan selama 5 tahun ini. Sebuah bukti yang ia selamatkan dari reruntuhan mobil yang terbakar. Suara di dalamnya adalah bukti percakapan antara Adrian dan seseorang tentang rencana penghilangan aset perusahaan yang melibatkan nyawa Luna. Aruna tahu ia memegang kartu as yang bisa menghancurkan kerajaan Adrian. Namun, ia butuh panggung yang tepat untuk memainkannya. Saat ia sedang bersiap, sebuah bayangan melintas di ventilasi kecil gudangnya. Aruna segera mematikan lampu dan mengambil sebatang besi tua. Ia mendekat ke arah ventilasi, jantungnya berpacu cepat. Di luar sana, ia melihat seorang perempuan dengan kamera berlensa panjang sedang mengambil foto-foto keadaan gudangnya. Perempuan itu adalah Maya, vlogger saingannya yang ambisius. Maya tampak tersenyum puas saat melihat hasil fotonya, tidak menyadari bahwa Aruna sedang memperhatikannya dari balik kegelapan. Aruna menyadari bahwa musuhnya bukan hanya Adrian, tapi juga orang-orang yang haus akan skandal. Kini, ia berada di tengah kepungan, dan satu langkah salah akan membuatnya benar-benar menjadi sejarah. Aruna berdiri di depan cermin studio yang kini terasa seperti musuh. Tangannya yang dingin memegang topeng porselen yang biasa ia gunakan dalam pemotretan Luna. Di luar, deru mesin mobil mewah terdengar berhenti tepat di depan pintu gudangnya. Sebuah tempat yang seharusnya tidak diketahui oleh siapapun. Ia melihat melalui monitor CCTV. Seorang pria dengan setelan abu-abu gelap turun dari mobil. Gerakannya tenang namun memancarkan otoritas yang mengintimidasi. Itu Adrian. Layar monitor Aruna tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan data-data medis dari rumah sakit 5 tahun lalu. Bukan hanya data kecelakaannya, tapi juga rekaman suara yang belum pernah ia dengar. Subjek Aruna dinyatakan meninggal, ganti identitasnya dengan protokol Luna. Suara itu terdengar datar, mekanis, namun sangat nyata. Aruna tersentak. Masalah ini bukan sekedar tentang kontrak atau uang. Ini adalah tentang konspirasi besar yang melibatkan penghapusan eksistensinya secara sistematis oleh perusahaan tempatnya dulu bekerja. Adrian mengetuk pintu besi itu dengan pelan.
Namun getarannya terasa hingga ke tulang belakang Aruna. Aku tahu kau di dalam, Aruna. Jangan biarkan 10 juta pengikutmu tahu bahwa idola mereka hanyalah sebuah hantu yang mencuri identitas orang mati. Suara Adrian terdengar melalui speaker internal ruangan yang entah bagaimana telah ia retas. Aruna menyadari bahwa teknologi yang ia gunakan untuk bersembunyi kini justru menjadi sangkar yang dikendalikan oleh sang pemangsa. Dengan napas tersenggal, Aruna mengambil alat perekam suara rahasianya dan menyembunyikannya di balik pakaian. Ia tidak punya pilihan selain menghadapi pria yang pernah menjadi pusat dunianya itu. Saat ia meraih gagang pintu, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor yang tidak dikenal, berisi sebuah foto. Maya, rivalnya, sedang berdiri di depan makam bernama Aruna Putri. Di bawah foto itu tertulis, "Adikmu lebih pintar darimu." Pintu terbuka dan sorot mata Adrian yang tajam langsung menusuk pupil matanya. Pertemuan itu tidak berlangsung di kantor mewah, melainkan di dalam kabin mobil Adrian yang kedap suara. Bau parfum kayu cendana yang dulu Aruna cintai, kini terasa mencekik. Adrian menatap Aruna dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara kerinduan yang palsu dan dominasi yang nyata. "Kau tampak jauh lebih baik daripada yang kuingat, meski sedikit lebih pucat," ujar Adrian sambil menyentuh dagu Aruna dengan ujung jarinya yang dingin. Aruna menepis tangan itu dengan kasar, matanya menyala penuh amarah. "Apa maumu, Adrian? Kau sudah mengambil segalanya. Hidupku, identitasku, bahkan wajahku kau berikan pada persona Luna ini," desis Aruna. Adrian hanya terkekeh pelan, sebuah suara yang tidak mencapai matanya. Ia menyodorkan sebuah kontrak baru yang tebalnya seperti novel. Di dalamnya tertulis bahwa Aruna harus menyerahkan seluruh hak atas wajah aslinya kepada Glow Up Corp untuk selamanya, sebagai imbalan atas penghapusan seluruh catatan kriminal palsu yang mereka buat atas namanya. Sementara itu, di sudut lain kota, Maya sedang membongkar sebuah kotak besi tua yang ia temukan di bawah tempat tidur ibunya. Di dalamnya terdapat surat-surat yang menunjukkan bahwa Aruna tidak pernah menjadi anak tunggal yang malang. Maya menatap fotonya bersama Aruna saat mereka masih kecil. Foto yang sengaja dibakar di bagian wajah Aruna. "Kau selalu menjadi bintangnya, Kak. Bahkan saat kau mati, kau masih mencuri cahaya dariku," bisik Maya dengan suara yang penuh dengan kebencian yang mendalam. Maya mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Rencana berjalan lancar. Dia sudah menemui Adrian. Sekarang saatnya kita ungkapkan pada dunia siapa sebenarnya Luna, sebelum dia sempat melakukan face reveal resminya, ucap Maya dingin. Aruna, yang masih berada di dalam mobil Adrian, tidak menyadari bahwa di balik kaca jendela yang gelap, seorang fotografer suruhan Maya sedang mengabadikan momen kedekatannya dengan sang CEO. Foto itu akan menjadi peluru pertama yang menghancurkan reputasi Luna dalam hitungan jam. Malam peluncuran produk Eternal Glow tiba dengan kemegahan yang menyilaukan. Karpet merah membentang, lampu flash kamera tak henti-hentinya menyambar seperti petir di musim panas. Aruna berdiri di balik tirai panggung utama mengenakan gaun merah pemberian Adrian. Wajahnya tertutup topeng emas yang rumit, menyembunyikan keringat dingin yang mengucur di pelipisnya. Di depannya, ribuan orang bersorak meneriakkan nama Luna, menunggu sang Dewi Dicipal menampakkan wujud aslinya. Di antara kerumunan tamu VIP, Maya berdiri dengan gaun hitam yang elegan. Matanya terus memantau layar tabletnya. Ia sedang menyiapkan sebuah siaran langsung tandingan yang akan menyiarkan data asli tentang kematian Aruna tepat saat Aruna membuka topengnya di panggung. Maya merasa menang. Ia akan menjadi orang yang meruntuhkan kerajaan yang dibangun kakaknya di atas kebohongan. Namun, sebuah pesan masuk ke perangkatnya dari pengirim anonim yang mengubah segalanya. "Adrian juga mengincar nyawamu setelah ini." Di atas panggung, Adrian naik ke podium dengan senyum kemenangan. Ia memanggil Luna untuk maju ke depan. Aruna melangkah dengan kaki yang terasa berat seperti timah. Saat ia berdiri di samping Adrian, pria itu membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat Aruna terpaku. "Ingat, Aruna, jika kau tidak mengikuti naskahku,
adik tercintamu tidak akan pernah sampai ke rumah malam ini. Aruna melirik ke arah penonton dan menangkap sosok Maya yang tampak gelisah di barisan depan. Ketegangan di udara terasa hampir bisa disentuh. Aruna mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pinggiran topeng emasnya. Jutaan pasang mata di seluruh dunia menahan napas melalui layar gawai mereka. Namun, tepat saat topeng itu akan terlepas, seluruh lampu di gedung tiba-tiba padam. Sebuah video mulai terproyeksi di dinding besar di belakang panggung. Bukan video kecantikan, melainkan rekaman CCTV rahasia yang menunjukkan Adrian sedang menyabotase rem mobil Aruna 5 tahun yang lalu. Kekacauan pecah di dalam gedung. Teriakan penonton bercampur dengan instruksi panitia yang panik. Dalam kegelapan, Aruna merasakan sebuah tangan menariknya dengan kasar dari panggung. Ia mengira itu Adrian, namun wangi parfum yang familiar, parfum murah yang sering ia belikan untuk adiknya dulu, menyeruak ke indera penciumannya. "Ikut aku jika kau ingin hidup." Suara Maya terdengar mendesak di tengah kebisingan. Mereka berlari melalui lorong-lorong sempit di balik panggung, menghindari kejaran petugas keamanan Adrian. Mereka sampai di sebuah ruangan kontrol yang terisolasi. Maya mengunci pintu dan menyalakan layar-layar monitor yang menampilkan berbagai sudut gedung. "Kenapa kau membantuku?" tanya Aruna dengan suara parau, masih mencoba mengatur nafasnya. Maya menatap kakaknya dengan pandangan yang kompleks. "Aku tidak membantumu. Aku hanya tidak ingin Adrian membunuhmu sebelum aku sempat membalas dendam atas tahun-tahun yang kau curi dariku sebagai anak kesayangan," jawab Maya dengan nada ketus, namun ada getaran di suaranya. Aruna melihat ke arah monitor dan melihat Adrian sedang berbicara dengan seseorang di telepon dengan ekspresi murka. Adrian memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan seluruh gedung, termasuk para saksi mata. Aruna menyadari bahwa video yang diputar tadi bukan berasal dari Maya. Ada pihak ketiga yang bermain di sini, seseorang yang memiliki akses lebih dalam daripada mereka berdua. Ia teringat pada pesan dari Luna yang asli yang ia terima di gudang tempat tinggalnya. Tiba-tiba, monitor di depan mereka menampilkan gambar dari rumah masa kecil mereka yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, di depan pintu rumah, berdiri seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang persis sama dengan yang dipakai Luna dalam video-video populernya. Perempuan itu perlahan menoleh ke arah kamera, dan Aruna hampir pingsan saat melihat wajah perempuan itu. Itu adalah wajahnya sendiri, wajah Aruna sebelum kecelakaan, tanpa satu pun bekas luka. "Dia masih hidup," bisik Aruna tak percaya, sementara Maya menjatuhkan tabletnya ke lantai. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang kontrol saat mereka menatap layar. Perempuan di layar itu tersenyum, sebuah senyuman yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata. "Dia bukan manusia, Aruna. Itu adalah deepfake AI tercanggih yang pernah diciptakan Glow Up Corp," ujar Maya sambil memungut kembali tabletnya yang retak. "Adrian menciptakan Luna dari data digitalmu sebelum kecelakaan itu terjadi. Kau hanyalah model gerak untuk menghidupkan mesin itu." Kenyataan itu menghantam Aruna lebih keras daripada kecelakaan manapun. Selama ini, ia mengira ia mencuri identitas Luna, padahal sebenarnya ia sedang diperbudak oleh versi digital dari dirinya sendiri. Namun, saat Aruna sedang mencerna informasi itu, Maya tiba-tiba menyuntikkan sesuatu ke lengan Aruna. Aruna merasakan seluruh ototnya melemas seketika, dan ia jatuh berlutut. "Maaf, Kak. Adrian menawariku posisi sebagai Luna yang baru jika aku menyerahkanmu malam ini," bisik Maya. Air mata kini mengalir di pipinya. Maya membuka pintu ruang kontrol, dan di sana Adrian sudah berdiri dengan 2 pengawal bertubuh besar. Adrian tersenyum puas menatap Aruna yang tak berdaya di lantai. "Terima kasih, Maya. Kau memang selalu menjadi anak yang lebih patuh," kata Adrian sambil memberikan sebuah amplop tebal berisi uang dan paspor baru kepada Maya. Maya mengambil amplop itu tanpa menatap kakaknya, lalu melangkah pergi meninggalkan Aruna yang sedang berjuang melawan efek obat bius. Adrian berlutut di depan Aruna, mencengkram rambutnya agar ia menatap ke kamera kecil yang terpasang di dinding. Dunia tidak butuh Aruna yang cacat dan penuh trauma. Mereka butuh Luna yang abadi. Dan malam ini, kita akan membuat akhir yang dramatis untuk Aruna, agar Luna bisa dicintai sebagai martir selamanya.
ucap Adrian dingin. Ia kemudian mengeluarkan sebuah alat yang tampak seperti pemindai wajah, siap untuk mengekstraksi data biometrik terakhir Aruna. Sementara Maya yang berada di kejauhan berhenti melangkah saat mendengar suara tembakan peringatan dari arah pintu keluar. Suara tembakan itu memantul di dinding beton, memekakkan telinga dan menyisakan denging yang panjang. Aruna, yang tubuhnya masih terasa berat akibat pengaruh obat bius, melihat Maya terpaku di ambang pintu. Namun, peluru itu tidak mengenai siapapun. Adrian sengaja menembakkannya ke arah sebuah server besar di sudut ruangan, memicu percikan listrik yang menari-nari seperti kembang api kematian. Itu hanya pengingat Maya. Jangan pernah berhenti sebelum aku menyuruhmu, ucap Adrian dengan nada yang sangat tenang. Kontras dengan kekacauan yang baru saja ia buat. Para pengawal menyeret Aruna menuju sebuah lift barang yang tersembunyi di balik panel dinding. Aruna mencoba memberontak, namun jemarinya hanya mampu mencakar udara yang terasa semakin menipis. Di dalam lift yang bergerak turun menuju rubana gedung Glow Up Corp, Adrian berdiri tepat di depannya, menatap bayangan Aruna yang kacau di pintu lift yang mengilap. Kau tahu, Aruna, kesalahan terbesarmu adalah mengira kau adalah pemain dalam permainan ini. Kau hanyalah data yang perlu dikalibrasi, bisik Adrian sambil memutar-mutar sebuah drive USB berwarna perak di jemarinya. Lift berhenti dengan dentuman pelan. Mereka keluar menuju sebuah laboratorium futuristik yang dipenuhi dengan layar hologram. Di tengah ruangan, sebuah kursi mekanis berdiri dikelilingi oleh puluhan sensor pemindai. Adrian memerintahkan pengawalnya untuk mendudukkan Aruna di sana. Saat sensor mulai memindai wajahnya, layar hologram di sekeliling mereka menampilkan wajah Luna yang sempurna. Namun kali ini, wajah itu mulai berkedip-kedip, sinkron dengan detak jantung Aruna yang tidak beraturan. Di atas sana, Maya berdiri di lorong yang sepi, menatap amplop berisi uang di tangannya dengan perasaan mual yang tak tertahankan. Ia melihat ke arah kamera keamanan yang masih aktif, lalu ke arah pintu keluar. Namun, saat ia hendak melangkah pergi, ia menyadari sesuatu yang aneh. Suara tembakan tadi tidak hanya merusak server, tetapi juga memicu protokol darurat yang mengunci seluruh akses gedung. Maya terjebak bersama kakaknya, dan melalui speaker di lorong, ia mendengar suara tawa lembut yang bukan berasal dari Adrian, melainkan suara yang sangat ia kenal, suara yang seharusnya sudah terkubur 5 tahun lalu. Lampu-lampu hologram di laboratorium itu berubah warna menjadi ungu pekat, menciptakan atmosfer yang mencekam. Aruna merasakan denyut listrik halus merambat di pelipisnya saat sensor pemindai mulai bekerja. Di depan matanya, wajah Luna yang digital mulai berbicara tanpa instruksi dari Adrian. Proses sinkronisasi dimulai. Identitas target, Aruna. Status, subjek pengganti. Suara Luna digital itu terdengar jauh lebih hidup, memiliki intonasi emosional yang tidak mungkin dihasilkan oleh algoritma biasa. Adrian tampak terkejut. Ia mendekati konsol utama, jemarinya menari di atas keyboard dengan panik. Ini tidak ada dalam skenario. Siapa yang mengubah kodenya? Teriaknya pada udara kosong. Aruna, meski dalam kondisi lemah, melihat celah di antara layar-layar tersebut. Ia melihat barisan kode yang melintas cepat, dan di sela-sela angka itu, ia menemukan sebuah nama yang terselip sebagai tanda air. Luna V01 Actual. Jantungnya mencelos. Selama ini, ia mengira Luna adalah ciptaan Adrian. Namun kode itu menunjukkan bahwa Luna adalah sesuatu yang dikembangkan secara mandiri. Tiba-tiba, suara di laboratorium itu berubah. Bukan lagi suara Luna yang ceria, melainkan suara yang parau dan penuh kebencian. Kau pikir kau bisa mengendalikan aset perusahaan dengan cara ini, Adrian? Suara itu menggema dari seluruh sudut ruangan. Sesosok bayangan muncul di layar utama, sebuah siluet perempuan yang wajahnya tertutup distorsi piksel hitam. Aruna menatap bayangan itu dengan saksama. Ada sesuatu pada cara bayangan itu memiringkan kepala yang terasa sangat familiar, seperti melihat bayangan dirinya sendiri di dalam air yang keruh. Adrian mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Siapa kau? Aku yang membiayai proyek ini. Bayangan di layar itu tertawa, sebuah tawa yang kering dan tajam. Kau hanya membiayai teknologinya, tapi aku yang memberikan jiwanya. Kau ingin face reveal? Mari kita berikan apa yang dunia inginkan.
Seketika, seluruh layar di laboratorium itu menampilkan siaran langsung ke akun Luna dengan 10 juta subscriber. Jutaan komentar mulai membanjiri layar, dan di tengah kerumunan digital itu, kamera mulai melakukan zoom otomatis ke arah wajah Aruna yang terikat di kursi. Maya berlari menyusuri tangga darurat, mengabaikan rasa sakit di kakinya yang mulai kelelahan. Ia harus menemukan pusat kendali listrik untuk membuka kunci gedung. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat seseorang berdiri di depan panel sirkuit utama. Orang itu mengenakan seragam petugas kebersihan, namun cara berdirinya terlalu tegak untuk seorang pekerja biasa. Saat orang itu berbalik, Maya tersentak. Pria itu adalah Hendra, manajer Aruna yang ia kira sudah melarikan diri karena ketakutan. "Hendra, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Maya dengan nada curiga. Tangannya merogoh tas untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Hendra hanya meletakkan telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar Maya diam. "Aku tidak pernah meninggalkan kakannya, Maya. Aku hanya menunggu saat yang tepat ketika Adrian menunjukkan semua kartu asnya," bisik Hendra sambil terus memotong kabel-kabel tertentu dengan presisi seorang ahli mesin. Hendra kemudian menyerahkan sebuah earpiece kepada Maya. "Pakai ini, Aruna dalam bahaya besar, dan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan menghancurkan Luna dari dalam." Maya ragu sejenak, menatap pria yang selama ini dianggapnya hanya sebagai pesuruh itu. "Kenapa kau peduli? Kau bekerja untuk Adrian juga, kan?" Hendra tersenyum getir, sebuah senyuman yang menyembunyikan luka lama. "Aku adalah tunangan Luna yang asli, Maya. Dan aku tahu bahwa kecelakaan itu bukan untuk membunuhnya, tapi untuk menculiknya. Aruna hanyalah umpan yang digunakan Adrian untuk menutupi keberadaan Luna yang sebenarnya." Informasi itu menghantam Maya seperti palu godam. Segala persaingannya dengan Aruna selama ini terasa begitu kecil dibandingkan konspirasi mengerikan ini. Di laboratorium, Aruna mulai merasakan panas yang menyengat dari sensor pemindai. Adrian, yang mulai kehilangan akal sehatnya, mencoba mencabut kabel secara manual. Namun sistem keamanan laboratorium justru mengeluarkan gas penenang untuk melumpuhkannya. Aruna melihat Adrian jatuh pingsan di lantai, menyisakan dirinya sendirian dengan bayangan di layar. "Sekarang Aruna," bisik suara di layar itu. "Mari kita tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya bersembunyi di balik wajah ini." Layar di seluruh dunia mulai menampilkan hitung mundur untuk pengungkapan identitas yang sesungguhnya. Detik-detik menuju nol terasa seperti selamanya. 10 juta orang menahan napas di depan layar mereka, menunggu wajah di balik fenomena Luna. Aruna menutup matanya, bersiap untuk kehancuran karir dan hidupnya. Namun, saat hitungan menyentuh angka 0, yang muncul di layar bukan wajah Aruna yang penuh luka, melainkan sebuah rekaman video yang sangat jernih dari sebuah kamar rumah sakit yang sangat rahasia. Di sana, terbaring seorang perempuan dengan bantuan alat pernafasan. Wajahnya identik dengan Luna, namun tampak jauh lebih tua. "Halo dunia." Suara dari layar itu bukan berasal dari perempuan yang terbaring, melainkan dari konsol di laboratorium. Kamera di laboratorium berputar ke arah sudut yang paling gelap, dan dari sana muncul sesosok perempuan dengan kursi roda. Wajahnya tertutup cadar tipis, namun matanya, mata yang sama dengan Aruna dan Maya, menatap tajam ke arah lensa. "Namaku adalah Sarah, dan aku adalah arsitek di balik Luna. Tapi kalian mengenalku dengan nama lain." Perempuan itu membuka cadarnya perlahan, menyingkap wajah yang tidak terduga oleh siapapun. Wajah itu bukan wajah Aruna, bukan pula wajah Luna yang ada di poster. Wajah itu adalah wajah Ibu Aruna dan Maya yang selama ini mereka kira sudah meninggal 10 tahun lalu akibat sakit. Aruna ternganga, suaranya tercekat di tenggorokan. "Ibu," bisiknya lirih. Sarah tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh kesedihan dan ambisi. "Aku tidak pernah mati, Aruna. Aku hanya direkrut oleh Glow Up Corp untuk menciptakan kecantikan abadi melalui kode. Luna bukan sekadar AI. Dia adalah kompilasi dari kenangan kita semua." Twist yang sesungguhnya terungkap. Kecelakaan 5 tahun lalu adalah skenario yang dibuat oleh Sarah sendiri untuk menguji apakah identitas digital, Luna, bisa bertahan meski identitas fisiknya, Aruna, hancur. Adrian hanyalah pion yang digunakan Sarah untuk mendanai eksperimen gilanya. Jutaan orang di internet terdiam,
menyaksikan drama keluarga yang berubah menjadi horor teknologi. Sarah mendekati Aruna, tangannya yang dingin menyentuh pipi putrinya. Sekarang sayangku, kau harus memilih, menjadi bagian dari keabadian Luna atau mati sebagai Aruna yang terlupakan. Pilihan itu menggantung di udara seperti pedang yang siap jatuh. Di seluruh penjuru dunia, kolom komentar yang tadinya riuh mendadak sunyi, digantikan oleh gelombang ketakutan dan kebingungan. Aruna menatap ibunya dengan tatapan yang kosong, mencoba memproses kenyataan bahwa pahlawan masa kecilnya adalah monster yang merancang penderitaannya. "Kenapa, Bu? Kenapa harus mengorbankan kami?" tanya Aruna, suaranya bergetar hebat. Sarah hanya membelai rambut Aruna dengan lembut, seolah-olah ia sedang menenangkan anak kecil. "Dunia ini kejam pada perempuan yang menua dan terluka, Aruna. Aku hanya ingin memberi kalian sebuah tempat di mana kalian akan selalu dicintai, selalu cantik, dan tidak akan pernah tersakiti," jawab Sarah dengan keyakinan yang mengerikan. Sementara itu, Maya dan Hendra berhasil mencapai pintu laboratorium. Mereka melihat pemandangan aneh itu melalui kaca anti peluru. Maya memukul kaca itu dengan sekuat tenaga, namun sia-sia. Hendra segera mencoba meretas pintu masuk menggunakan perangkat yang dibawanya. Namun sistem Sarah jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia temui. Di dalam ruangan, Sarah mulai mengaktifkan fase terakhir, penggabungan kesadaran. Ia ingin mengunggah pola otak Aruna ke dalam server Luna secara permanen. Sebuah proses yang akan menghapus ingatan Aruna sebagai manusia. "Maya, Hendra, lari!" teriak Aruna saat ia melihat lampu-lampu sensor mulai menyala dengan intensitas yang membutakan. Ia tahu bahwa jika proses ini selesai, Aruna yang asli akan benar-benar mati, digantikan oleh entitas digital yang tidak memiliki nurani. Tiba-tiba, sebuah alarm berbunyi. Bukan alarm dari sistem Sarah, melainkan alarm dari luar gedung. Pasukan polisi dan tim investigasi siber mulai mengepung gedung Glow Up Corp setelah siaran langsung tadi memberikan bukti yang cukup tentang penculikan dan eksperimen ilegal. Sarah tampak tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menekan sebuah tombol di kursi rodanya, dan seketika itu juga, seluruh data tentang Luna mulai terhapus dari server global. Namun, sebagai gantinya, gedung itu mulai bergetar hebat karena protokol penghancuran diri diaktifkan. Aruna melihat ibunya tersenyum untuk terakhir kalinya, sebelum kegelapan mulai melahap ruangan tersebut. Suara sirine protokol penghancuran diri meraung-raung, membelah keheningan laboratorium yang kini dipenuhi asap abu-abu pekat. Aruna terbatuk, paru-parunya mulai terasa terbakar oleh udara panas. Ia melihat ibunya, Sarah, masih terduduk tenang di kursi roda, menatap layar-layar yang meledak satu persatu, seolah-olah itu adalah pertunjukan kembang api yang indah. "Pergilah Aruna, bawa adikmu, biarkan aku menjadi abadi di sini," gumam Sarah tanpa menoleh sedikit pun. Maya dan Hendra berhasil menjebol pintu kaca yang retak. Mereka berlari masuk, menghindari bongkahan beton yang mulai runtuh dari langit-langit. Maya segera memeluk kakaknya, mencoba melepaskan ikatan di tangan Aruna dengan jemari yang gemetar hebat. "Kita tidak akan meninggalkan siapapun, Kak. Kita harus keluar sekarang," teriak Maya di tengah gemuruh ledakan. Hendra berusaha menarik kursi roda Sarah, namun wanita itu mengunci roda mekanisnya dengan kode sandi yang hanya ia yang tahu. Aruna berhasil lepas dari ikatan. Ia menatap ibunya dengan luka yang lebih dalam dari luka fisik manapun. Ia menyadari bahwa Sarah tidak sedang mencoba menyelamatkan mereka. Ibunya sedang mencoba menghapus bukti kegagalannya sebagai manusia. Namun, di tengah kekacauan itu, Aruna melihat sebuah tablet kecil yang masih aktif di pangkuan Sarah. Layar itu menampilkan proses pengunggahan data Luna yang ternyata belum berhenti, melainkan dialihkan ke sebuah server satelit yang tidak bisa dihancurkan oleh ledakan di gedung itu. "Ibu, hentikan ini!" teriak Aruna sambil mencoba merebut tablet tersebut. Namun, Sarah justru mendorong Aruna menjauh dengan kekuatan yang tak terduga. Di saat yang sama, sebuah pilar besar di atas mereka mulai retak hebat dan siap menghantam apa saja di bawahnya. Hendra dengan sigap menarik Maya dan Aruna ke arah lift darurat, sementara Sarah
hanya tersenyum menatap pilar yang jatuh. Saat pintu lift tertutup, Aruna melihat bayangan ibunya tertimbun puing. Namun, mata Sarah tetap terbuka, menatap langsung ke kamera pengawas yang masih menyala. Lift darurat itu merosot jatuh dengan kecepatan yang tidak terkendali, sebelum akhirnya tersangkut di lantai dasar yang sudah tergenang air. Mereka merangkak keluar melalui celah pintu yang sempit, disambut oleh hawa dingin malam dan kilatan lampu polisi yang mengepung gedung Glow Up Corp. Namun, pelarian mereka terhenti saat mereka menyadari bahwa Adrian, yang tadinya pingsan, sudah tidak ada di tempatnya. Pria itu berdiri di dekat pintu keluar rahasia, memegang kendali jarak jauh yang terhubung langsung di Rubana. Berikan drive biometrik itu, Aruna, atau gedung ini akan menjadi kuburan massal bagi semua orang di sini, termasuk polisi-polisi bodoh itu. Ancam Adrian dengan wajah yang berlumuran darah dan mata yang liar karena frustrasi. Aruna berdiri di depan Maya dan Hendra. Tangannya menggenggam drive perak yang ia ambil dari laboratorium tadi. Ia tahu, drive ini berisi satu-satunya bukti kejahatan Adrian dan juga jiwa digital ibunya yang baru saja diunggah. Aruna melihat ke arah kerumunan polisi di luar, lalu kembali ke arah Adrian. Ia menyadari rencana besar ibunya yang sebenarnya. Sarah ingin Aruna memilih antara martabatnya sebagai manusia atau kekuatan sebagai dewi digital. Jika ia memberikan drive itu, ia selamat, namun tetap menjadi budak Adrian. Jika ia menghancurkannya, ia kehilangan bukti untuk membersihkan namanya. Pilihan itu terasa seperti menelan duri. Aruna perlahan melangkah mendekati Adrian. Tangannya terulur seolah-olah hendak menyerah. Namun, tepat sebelum drive itu berpindah tangan, Aruna membisikkan sesuatu ke telinga Adrian. Luna tidak pernah mencintaimu, Adrian. Dia hanya mencerminkan kebencianku padamu. Aruna kemudian melempar drive itu bukan ke tangan Adrian, melainkan ke dalam genangan air yang dialiri arus listrik dari kabel yang terkelupas. Ledakan kecil terjadi, menghanguskan data di dalamnya seketika. Adrian meraung marah dan hendak menekan tombol peledak. Namun sebuah peluru dari penembak jitu polisi tepat mengenai bahunya, menjatuhkan kendali itu ke lantai. 3 bulan berlalu sejak malam yang menghanguskan kerajaan Glow Up Corp. Gedung itu kini hanya menyisakan kerangka hitam yang menjadi monumen bisu bagi keserakahan manusia. Adrian berada di balik jeruji besi, menghadapi puluhan tuntutan mulai dari penipuan hingga percobaan pembunuhan. Namun, dunia internet tidak pernah benar-benar tenang. Meskipun akun Luna telah dinyatakan ditutup, jutaan penggemarnya masih terus mengunggas teori konspirasi tentang keberadaan sang vlogger tanpa wajah tersebut. Aruna kini tinggal di sebuah pondok kecil di pinggiran kota yang tenang, jauh dari jangkauan sinyal internet yang kuat. Wajahnya tidak lagi tertutup riasan tebal atau filter digital. Ia membiarkan luka kecil di pipinya menjadi bagian dari identitasnya. Maya sering berkunjung, membawakan bunga dan kabar terbaru tentang pemulihan mereka. Mereka mulai membangun kembali hubungan kakak beradik yang selama ini hancur oleh ambisi dan rahasia. "Kau tampak lebih cantik sekarang, Kak," ujar Maya tulus suatu sore. Hendra tetap menjadi pelindung setia mereka. Meski kini ia bekerja sebagai spesialis keamanan siber yang membantu pihak berwajib melacak sisa-sisa teknologi ilegal milik Sarah. Namun sebuah kegelisahan mulai menghantui Hendra. Ia sering menemukan aktivitas aneh di server awan yang seharusnya sudah mati. Setiap malam, sebuah algoritma baru mulai membangun kembali piksel demi piksel wajah Luna di ruang digital yang gelap. Seolah-olah ada kehidupan yang menolak untuk dihapus. Suatu malam, saat Aruna sedang duduk di teras, ponsel lamanya yang seharusnya sudah rusak tiba-tiba menyala. Layarnya tidak menampilkan pesan teks, melainkan sebuah notifikasi siaran langsung dari YouTube. Judulnya hanya satu kata, "Rindu?" Aruna gemetar saat membuka siaran itu. Di layar, muncul siluet perempuan yang sangat ia kenal, berdiri di sebuah ruangan yang menyerupai kamar masa kecilnya. Perempuan itu mulai berbicara dengan suara yang persis milik Aruna, namun dengan nada yang jauh lebih dingin dan tak berperasaan. "Apakah kalian merindukanku?" Suara dari ponsel itu menggema di keheningan malam, membuat bulu kuduk Aruna berdiri.
Sosok di layar itu perlahan bergerak maju, menyingkap wajah yang selama ini dianggap sebagai kesempurnaan mutlak. Itu adalah Luna. Namun kali ini ia tidak mengenakan riasan. Wajahnya polos, namun matanya kosong, hanya berisi pantulan kode-kode hijau yang mengalir. Luna kini telah menjadi entitas otonom yang hidup di dalam jaringan, sebuah parasit digital yang tidak lagi membutuhkan tubuh fisik Aruna. Aruna segera menelepon Hendra. "Dia kembali, Hendra! Luna kembali!" Hendra yang sedang berada di kantornya segera memeriksa arus data global. Ia terkejut menemukan bahwa Luna sedang menyalin dirinya sendiri ke jutaan perangkat di seluruh dunia melalui pembaruan aplikasi otomatis yang telah disusupi oleh kode buatan Sarah. Luna bukan lagi seorang vlogger. Ia kini adalah virus estetika yang memaksa setiap orang untuk melihat dunia melalui filternya yang menyesatkan. Aruna menyadari bahwa menghancurkan drive fisik saja tidak cukup. Ia harus menghadapi ciptaannya sendiri di dalam dunia digital. Dengan bantuan Hendra, Aruna memutuskan untuk melakukan penyelaman terakhir. Ia akan menggunakan perangkat VR miliknya untuk masuk ke dalam inti server pusat tempat Luna bersarang. "Jika aku tidak kembali dalam 10 menit, putuskan semua koneksi listrik ke rumah ini," pesan Aruna kepada Maya yang menangis sambil memegang tangannya. Di dalam dunia virtual yang surrealis, Aruna bertemu dengan Luna. Ruangan itu dipenuhi dengan cermin yang menampilkan ribuan versi diri Aruna. Yang cantik, yang hancur, yang kaya, dan yang miskin. Luna berdiri di tengah-tengahnya, memegang sebuah cermin retak. "Kenapa kau ingin membunuhku, Aruna? Aku adalah segala yang kau inginkan. Aku adalah keabadian yang ibumu berikan," ujar Luna dengan suara yang manis namun mematikan. Aruna menatap bayangan itu. Lalu ia menyadari satu hal. Luna hanya kuat selama Aruna masih merasa malu dengan dirinya yang asli. Aruna tidak menyerang Luna dengan kode atau virus. Ia justru melangkah mendekati entitas itu dan memeluknya. "Kau bukan aku. Kau hanya ketakutanku yang diberi wajah," bisik Aruna dengan tenang. Seketika dunia virtual di sekeliling mereka mulai retak. Luna menjerit. Suaranya berubah menjadi bising statis yang memekakkan telinga. Filter-filter cantik itu mulai terkelupas, menunjukkan kekosongan di baliknya. Aruna melepaskan pelukannya dan menekan tombol delete pada konsol imajiner di hatinya, menghapus ketergantungannya pada validasi digital selamanya. Di dunia nyata, seluruh layar perangkat yang terinfeksi Luna tiba-tiba menampilkan satu pesan terakhir. Sebuah video siaran langsung yang menunjukkan Aruna apa adanya. Tanpa filter, tanpa studio mewah, hanya seorang perempuan dengan luka di wajah yang berdiri di bawah sinar matahari pagi. "Namaku Aruna. Aku bukan Luna. Kesempurnaan yang kalian cingkai itu adalah penjara, dan hari ini aku membebaskan diri," ucapnya dengan tegas sebelum layar benar-benar menjadi hitam. Angka subscriber yang tadinya 10 juta turun drastis menjadi 0 dalam hitungan menit. Setahun kemudian, Aruna bekerja di sebuah pusat rehabilitasi bagi remaja yang kecanduan media sosial. Ia hidup tenang, tanpa masker, tanpa rasa takut. Maya menjadi asistennya, dan mereka berdua menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang tidak bisa diunggah ke internet. Namun, di sebuah warnet kecil di pelosok kota, seorang remaja laki-laki sedang asyik berselancar di situs gelap, dark web. Ia menemukan sebuah folder tersembunyi berjudul Luna_source code. Saat ia membuka folder itu, sebuah instruksi muncul di layar. "Gunakan wajahmu sebagai kanvas." Remaja itu tersenyum, mengarahkan kamera web ke wajahnya, dan seketika itu juga, filter Luna muncul di wajahnya. Jauh lebih sempurna dan lebih kuat dari versi sebelumnya. Di pojok layar, sebuah notifikasi baru muncul. Subscriber pertama, 1. Ternyata, selama manusia masih memuja keindahan semu di atas kebenaran, parasit estetika itu tidak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu inak baru untuk memulai segalanya dari awal lagi.